Halo semua, apa kabar? Gimana nih tentang konten kemarin? Kalian teman-teman di sini suka nggak sih tentang kontennya mitologi Filipin, yaitu ada San Telmo, hantu kepala api gitu ya. Menarik nggak sih? Mau teman-teman tolong dong, komen dong. Nah, so hari ini saya mau apa ya? Mau bisa dikatakan berbagi iya, tapi juga saya ingin mengeluarkan keluh kesah saya ataupun kesedihan saya gitu ya, yang dimana akhir-akhir ini saya melihat di kehidupan sehari-hari seseorang yang trauma. Karena hari ini kita ngebahas tentang namanya trauma manusia. Bagaimana sih caranya untuk menetralisir ataupun mengobatinya. Nah, saya melihat ini dari orang-orang yang saya lihat, misalnya teman dan sebagainya. Saya pun juga melihat ini pun dari banyak film-film yang mengarah ke situ juga tentang sebuah trauma masa lalu. Nah, sebelum itu saya mau membagikan sebuah cerita pengalaman saya pribadi dulu agar bisa teman-teman bisa melihat bahwa ini hal yang relate juga. Jadi saya juga nggak ngebagiin sesuatu hal yang mungkin bukan dari experience saya ataupun dari pengalaman saya pun saya harus membagikan gitu. Nah, saya itu bisa menjadi yang sekarang itu perlu yang namanya proses. Nah, prosesnya ini mungkin bisa dikatakan sangat amat panjang gitu ya. Karena ini tragedinya ini saya itu mengalami sekitar di tahun kalau nggak salah 2016 sampai 2017, yang dimana 2017 itu sangat amat gong buat saya. Awal-awal tahun 2017 kurang lebih seperti itu. Nah, saya itu pernah yang namanya punya trauma ataupun sesuatu hal yang tidak enak banget untuk diingat gitu ya. Nah, yang dimana saya itu sekitar 2016 saya itu mengenal satu wanita. Nah, saya tidak menyebutkan namanya ya, biar kalian juga nggak nanti takutnya dia nonton atau siapapun yang mungkin sekitar dia nonton takutnya dibagikan atau apa kan nanti jadi masalah. Nah, wanita ini saya ketemu di sebuah tempat gym sebenarnya tepatnya. Nah, eh dia itu adalah wanita yang mungkin bisa dikatakan wanita yang spesial banget bagi hidup saya sampai detik ini gitu ya. Mungkin bisa dikatakan cinta pertama gitu ya. Karena orang berpikir bahwa cinta pertama itu pertama kali pacaran, tidak juga. Tapi cinta pertama itu ada cinta yang menurut saya, persepsi saya ada cinta yang mungkin yang paling terbaik atau suatu hal yang paling besar dalam hidup kita secara impact-nya buat diri kita. Nah, impact itu kan bisa negatif positif juga, tapi itu bukan hal yang masalah. Intinya ada impact yang besar buat diri kita. Nah, 2016 saya kenal sama dia, yang dimana akhirnya kita itu mempunyai rencana untuk menikah. Nah, mempunyai rencana untuk menikah pada tahun, singkat cerita gitu ya, pada tahun 2017, saya lupa tanggal berapa gitu ya, itu kejadiannya sangat apa? Mungkin bisa dikatakan buat saya itu tragis ataupun hal yang buat saya itu kayak ini hancur banget nih, kiamat besar banget buat saya gitu ya, kehancuran yang luar biasa. Ini sebelum saya misalkan katakan sebelum saya bisa katakan sebelum saya mengenal spiritual sebagai kasus ini. Nah, sampai ke titik waktu itu saya itu pas 2017 tanggal berapa bulan apa saya lupa, itu kan saya karena saya mau menikah dan ternyata itu gagal, kandas, yang dimana kegagalan nikah itu memori wanita itu sangat amat menempel. Nah, setelah itu saya itu depresinya luar biasa, hancurnya luar biasa, jadi saya itu nggak bisa ngelupain dia gitu ya, selalu ngelakuin apapun selalu ingat dia gitu. Sampai ke titik 2000 mungkin bisa dikatakan 2019 saya belajar spiritual sampai ke titik 2020 akhirnya saya
balikan lagi sama mantan. Nah, mantan yang ini bukan mantan yang saya gagal nikah, bukan, beda lagi. Nah, mantan saya itu kan sebenarnya ada 28. Nggak, itu bukan hal yang disombongkan, tapi hal yang sebenarnya kalau kalian pelajari, traumanya banyak banget. Karmanya banyak banget. Jadi bukan hal yang patut disombongin atau patut yang dibanggakan. Nah, akhirnya saya ketemu satu wanita ini lagi gitu, mantan saya. Mungkin mantan yang kedua atau ketiga, saya lupa. Nah, itu yang akhirnya menjadi istri saya saat ini. Nah, menariknya adalah ketika saya menikah, nah ini teman-teman mesti perhatikan juga nih teman-teman kalau yang mau menikah juga. Nah, menariknya adalah pas sudah menikah itu tahun pertama, tahun kedua itu saya itu struggle banget sama pasangan saya. Jadi dalam arti gini, karena mungkin cinta pertama saya itu udah sangat amat besar, sangat amat spesial gitu ya, sehingga membuat saya itu jadi ketika ketemu wanita lain ataupun sama istri saya ini yang sekarang, jadi ketika saya ribut sama dia, memori indah mantan saya itu muncul. Bahkan saya bisa kayak gini nih, teman-teman. Misalkan nih contoh sederhana ya, misalnya istri saya kayak apa ya, misalkan contoh, walaupun ini nggak terjadi ya, mungkin saya ngasih gambaran yang paling gampang. Misalkan mantan saya itu suka masakin saya gitu ya, setiap hari misalnya gitu ya. Nah, istri saya itu tidak. Nah, itu bisa menjadikan saya itu keinget tuh mantan saya. Aduh, kalau saya nikah sama mantan saya yang dulu nih ya, saya setiap hari dimasakin nih, kalau sekarang kan enggak. Nah, jadi apa yang dia lakukan secara negatif ke saya gitu ya, yang mungkin namanya rumah tangga kan tidak ada yang statis gitu ya, pasti dinamis gitu ya. Jadi hal dinamis yang negatif atau hal yang tidak menyenangkan, memori saya mantan saya ini kuat banget, tiba-tiba muncul sampai saya bener-bener yang stres banget gitu ya. So, singkat cerita, akhirnya saya belajar spiritual dan sebagainya. Saya dapat pencerahan-pencerahan gitu loh, yang dimana ternyata yang saya dapat itu satu ayat nih yang menarik. Ini dapetnya di Quran, awal-awalnya kayak gini. Nah, ayatnya itu adalah tentang surga. Nah, kalau teman-teman pernah dengar tentang kajian saya, atau bukan kajian, tentang cerita saya tentang surga neraka, teman-teman bisa cek lagi di YouTube saya lupa judulnya apa. Oh nggak salah, surga neraka itu apa, saya lupa. Nah, yang jelasnya itu di surat 13 ayat 35 yang berbunyi seperti ini nih ya. Saya sengaja saya potong karena apa? Saya anggap teman-teman sudah nonton YouTube saya sebelum tentang surga neraka, tapi kalau yang belum silahkan tonton dulu. Jadi teman-teman bisa ngerti. Nah, cuman kali ini ayat ini saya mau coba untuk lebih saya bedah lagi. Apa sih yang dimaksud ayat ini gitu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tertulis di sini itu ada mengatakan bahwa surga itu seperti taman dan seperti di bawahnya itu ada sungai mengalir gitu ya. Nah, sungai mengalir inilah saya mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan sesuatu hal yang bisa dikatakan sesuatu hal yang wah ini sih keren banget. Nah, ini mungkin bisa dikatakan saya bilang ini sebuah metode ataupun tata cara atau cara bagaimana sih saya juga mau bagi nih ke teman-teman, bagaimana sih kita bisa ketika ingatan masa lalu kita yang negatif gitu ya. Ingatan masa lalu itu kan nggak harus, kalau saya kebetulan kan karena saya gagal nikah, saya menceritakan gagal nikah. Mungkin teman-teman yang perempuan mungkin pernah masih kecil atau masa remaja pernah dilecehkan ataupun pelecehan seksual ataupun kekerasan dalam mungkin keluarga ataupun dari guru dan sebagainya. Hal ini bisa dipakai sih menurut saya. Nah, penasaran kan seperti apa? Yuk kita lanjut. Oke, nah di sini itu ada kata-kata seperti sungai yang mengalir. Nah, di sini ada sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir ini sebenarnya simbolik nih teman-teman. Nah, ini sebenarnya metode nih, ini sebenarnya cara nih. Sungai mengalir itu adalah sesuatu hal, kalau kita lebih kupas lebih dalam, itu sebuah bisa dikatakan sebuah perjalanan
hidup ataupun sebuah memori. Kalau saya bilang sebuah memori. Nah, saat itu saya mendapatkan ayat ini dan akhirnya saya bedah lagi dan saya dapat ilmu ini pun dari beberapa teman-teman saya yang akhirnya saya yang endingnya nanti saya akan kembangkan dan nanti saya ceritakan apa sih yang bisa dikembangkan dengan metode ini. Nah, sungai mengalir ini bayangin ya teman-teman, kalau sungai ya airnya sangat amat deras sekali, sangat amat benar-benar lancar sekali alirannya gitu ya. Nah, bayangin sungai ini adalah air yang di sungai ini adalah sebuah memori ya. Di sini itu memori ini kan air ini misalnya lagi kebetulan yang dikeluarin itu ada hal yang negatif nih, yang di memori kita itu lagi hal-hal negatif nih, mungkin trauma dan sebagainya. Contoh kayak saya waktu itu, yang dimana bayangin kalau air yang sungai ini mengalir dengan deras, tiba-tiba sungainya ini ditutup dengan dibendung atau ditutup dengan batu yang besar sehingga sungai ini tidak mengalir. Benar nggak teman-teman? Nah, bayangin kalau memori ini ditutupnya dengan apa? Misalnya contohnya. Nah, ini yang mungkin salah satu yang saya ngasih metode seperti ini. Jadi gini, ketika saya bisa menjadi yang sekarang, bisa menjadi yang mungkin bisa melepaskan masa lalu saya seperti sekarang ini, saya mendapatkan seperti ini. Jadi ternyata masa lalu atau memori itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya, harus disyukurin, harus dibahagiain, harus berterima kasih sama Tuhan. Nah, teman-teman, karena apa? Karena memori ini sebenarnya kalau saya bilang ada sebagian dari DNA kita. DNA apa? Misalnya gini, apa sih yang membuat kita, gini contoh, apa sih yang membuat saya sama Anda atau teman-teman di sini itu bedanya apa sih gitu. Padahal kita punya misalkan punya kedua tangan, misalkan punya kedua kaki gitu ya. Lalu apa beda? Kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu ya, sama-sama belajar, sama-sama bekerja gitu ya. Tapi apa sih bedanya? Nah, yang bikin perbedaannya itu adalah masa lalu. Mungkin ada beberapa teman-teman mungkin gini, saya percaya bahwa masa lalu saya sama masa lalu teman-teman atau Anda yang nonton di YouTube saya ini, nonton yang konten ini, mungkin ada yang bilang, oh saya juga pernah nih ngalamin hal yang kayak gini, tapi saya yakin 100% beda ceritanya. Ketika beda cerita ya, walaupun beda sedikit, tapi sebenarnya itu sesuatu hal yang dampaknya sangat amat luar biasa, bahkan itu sebuah menurut saya hal yang menarik banget. Karena apa? Itu sebuah DNA atau identitas kita yang berbeda dari yang lain. Nah, akhirnya saya menemukan gini, satu orang pernah ngomong sama saya gini nih, akhirnya saya memakai metode ini sampai detik ini. Jadi ketika kita misalkan masa lalu kita datang gitu ya, yang negatif gitu ya, kayak mungkin saya kalau lagi ribut sama istri saya gitu ya, dulu gitu ya, awal nikah, saya itu memori saya sama mantan ini datang sehingga saya kayak misalnya kayak gini, menganggap istri saya itu jauh tidak sempurna, jauh tidak menyenangkan dibandingkan mantan saya dan sebagainya. Nah, karena apa kita bisa begitu? Kenapa saya bisa seperti itu? Karena satu hal sebenarnya. Ketika memori hal yang negatif datang, nah ini metode. Jadi ketika memori itu datang ke kita yang negatif gitu ya, sebenarnya memori itu jangan kita usir ataupun jangan kita baperi. Baperi itu contoh kayak gini ya. Contoh, aduh memori ya datang nih, aduh saya kangen banget sama mantan saya, aduh saya inget banget waktu momen itu saya mungkin dilecehkan di sekolah dan sebagainya. Nah, itu namanya dibaperin teman-teman. Nah, yang harus dilakukan adalah dialirin. Gimana sih cara ngalirinnya? Contoh, ini saya. Teman-teman bisa nyoba juga ya. Misalnya memori mantan saya datang jebret gitu ya. Nah, ketika datang saya tidak mengusir atau atau saya nggak kayak gini teman-teman. Jangan diingat. Aduh, pokoknya jangan diingat, buang jauh-jauh. Ingatan itu buang di jauh-jauh. Tidak.
Yang namanya memori, yang namanya ingatan, namanya perjalanan hidup itu tidak pernah bisa dilupakan, tapi bisa kayak buku nih ya, buku itu banyak nih, bertumpuk-tumpuk. Nah, saya misalkan mau di bawah itu ada buku Kamus Bahasa Indonesia. Nah, saya mau ngambil buku Kamus Bahasa Indonesia kan berarti kan memori yang di atas saya angkat dulu, buku yang di atas saya angkat dulu, Kamus Bahasa Indonesia baru saya ditaruh di paling atas. Misalnya kayak gitu. Nah, memori itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dikubur. Kubur itu bukan berarti hilang ya, tapi dia bisa muncul sewaktu-waktu. Nah, caranya gimana? Ketika memori itu datang, saya ngobrol memori itu. Misalnya contoh kayak gini ya. Kadang-kadang kita itu, memori itu nggak sama hal yang negatif atau ingatan yang negatif, ingatan yang bikin kita sakit hati atau ingatan yang bikin kita trauma yang lebih parah itu, jangan diusir, tapi contoh kayak gini nih. Contoh. Misalkan saya deh, saya keinget karena mungkin saya lagi ribut sama istri saya gitu ya, misalkan gitu ya, saya keinget mantan saya yang gagal nikah. Terus saya bilang sama memori itu, halo, apa kabar? Kamu kok tiba-tiba datang lagi sih gitu loh. Kenapa sih kamu datang? Jadi si memori ini kita ajak ngobrol, kita sambut dengan baik. Ibaratnya kalau misalkan tamu yang kita suka pasti datang ke rumah kita, pasti kita suguhin minuman, kita suguhin makanan, kita jamu dengan baik, kita ajak ngobrol dengan enak, pasti gitu. Nah, begitupun juga memori. Jadi ketika memori itu datang, ya, jangan diusir, tapi malah diajak ngobrol. Nah, ketika diajak ngobrol, ketika kita baik-baikin dia, percaya nggak percaya nih ya, yang saya dapat, tiba-tiba memori itu jawab sendiri. Iya nih, misalkan saya datang karena sebenarnya karena misalnya kamu lagi sedih nih, makanya saya datang untuk nemenin kamu, atau enggak karena kamu misalnya karena kamu lagi ribut sama istri kamu nih, saya datang nih biar nggak ngerasa kesendirian, Nah, itu dapatnya dari hati kecil kita, kalau bahasa saya ada dari rasa kita, yang mungkin rasa itu bukan dalam arti secara fisikal hati ya, bentuk hati enggak, tapi ada sebuah rasa yang menjawab seperti itu. Nah, ketika seperti itu biasanya yang saya lakukan adalah kayak gini nih, ketika udah saya tanya dia jawab, habis itu saya berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana ataupun orang yang netral terhadap diri saya. Contoh seperti ini. Ya, namanya juga hidup kan, namanya juga pasangan. Jadi nggak harus selamanya enak, nggak selamanya menyenangkan. Jadi ya nggak apa-apa juga. Habis saya ngomong kayak gini yang memori saya nih. Ya, terima kasih ya kamu udah peduli, udah dateng, gitu ya. Ya, kamu tidak akan aku lupakan karena kamu ada bagian hidup aku gitu. Saya ngomong seperti itu sama memori itu, dan percaya nggak percaya ketika kita jamu memori itu dengan baik, dengan positif gitu, dengan lembut kasih sayang gitu ya, walaupun memori itu nggak enak, percaya nggak percaya, memori itu hilangnya dengan cepet kok, dengan sendirinya, dengan tiba-tiba tanpa kita sadar, tiba-tiba kita udah nggak sedih lagi, kita menjadi happy lagi dan sebagainya. Nah, itulah yang saya pakai. Nah, begitupun saya dapat ini dari orang lain pun, tapi pas saya buka Quran, saya lihat ternyata metodenya itu ada di Quran, yaitu ada sungai mengalir. Jadi ketika memori itu datang, jangan dibaperin, tapi malah disambut dengan baik, disayang dengan baik gitu, sehingga membuat si memori ini tidak menjadi lebih besar efeknya buat kita. Dan bahkan kalau misalkan nih tipsnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah nyoba nih, abis dengan saya udah upload nih, teman-teman nyoba dengan metode saya, tapi teman-teman bilang, Kak atau Bang, kok saya masih inget lagi gitu ya. Nah, cara yang selanjutnya adalah seperti ini. Misalnya tiba-tiba datang lagi nih besoknya nih, abis itu ngomong gini lagi, apa kabar kamu? Misalnya kamu itu memori negatif ya. Apa kabar kamu? Kok datang lagi nih, lagi ada apa sih? Kamu kok sering-sering datang ya ke dalam pikiranku dan perasaanku. Kenapa? Kamu mau cerita apa? Kenapa? Kamu ada yang kamu mau sampaikan nggak? Kenapa kamu datang lagi? Nah, percaya nggak percaya, ketika kita sambut dengan baik hal yang negatif itu, memori negatif itu,
percaya dia akan curhat sendiri sama kita sebenarnya apa yang kita lagi alamin, karena memori ini akan timbul apabila ada trigger atau ada pencetusnya kenapa si memori ini bisa timbul lagi. Nah, nanti dia akan menceritakan pencetusnya apa dan sebagainya. Nah, balik lagi, sudah diceritakan, kita nasihatin dia lagi nih dengan hal yang baik. Ya, nggak apa-apa, namanya juga hidup kan, jadi wajar aja gitu. Terima kasih ya kamu udah datang, terima kasih kamu udah mengingatkan aku bahwa aku itu punya kamu, ataupun aku pernah punya kamu, memori gitu. Nah, itu yang saya pakai. Saya bisa bertahan sampai detik ini. Itu saya itu udah nikah sama istri saya itu udah sekitar 4 tahun. Bayangin, 4 tahun. Tahun pertama, tahun kedua itu hancur banget saya yang saya ceritain tadi. Nah, tahun ketiga, tahun keempat ini karena saya udah nemuin metodenya, udah menemukan caranya, jadi ketika datang pun juga tidak akan menjadi masalah buat saya. Bahkan tidak menjadi sebuah keributan buat saya sama istri saya. Malah menjadi happy gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ayat ini udah menjelaskan seperti ini. Nah, ayat selanjutnya adalah, ini menarik ya teman-teman ya. Ayat selanjutnya adalah dijelaskan bahwa di surat ayat berbunyi seperti ini nih suratnya. Surat 84 ayat 19 yang esensinya adalah manusia itu kan tahap demi tahap. Nah, tahap demi tahap ini sebenarnya kalau di secara literasinya bisa dikatakan dalam kehidupan ya. Mungkin yang tadinya kerja dari bawah menjadi ke atas bisa, tetapi sebenarnya esensi yang lebih dalam tahap demi tahap apa? Kesadaran, kependewasaan kita, kebijaksanaan kita, penerimaan kita. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan metode ini yang saya dapat nih, akhirnya saya menemukan satu ayat ini lagi, akhirnya saya menyadari, oh ya udah nggak apa-apa juga, bahwa mungkin saat dulu saya di level yang mungkin belum level sekarang, makanya mungkin saya dulu sedih banget, mungkin saya dulu baper banget, kurang lebih seperti itu. Jadi itu bahwa sebenarnya yang kita harus sadari, yang kita harus bahagia itu adalah memori. Karena apa? Setiap memori yang datang ke kita, yang kita dapat gitu ya, itu kalau saya bilang ada penghujatan Tuhannya. Di situ ada pelajaran yang Tuhan kasih ke kita, ada sesuatu hal meaning yang Tuhan kasih kita. Nah, disebutnya apa di sini? Iqra. Nah, yang saya lakukan tadi, metodenya itu adalah Iqra. Jadi kita membaca di sini itu bukan baca kayak tulisan ya, tapi membaca sebuah rasa yang sebenarnya kenapa dia datang, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Nah, ketika saya mendapatkan hal ini jauh lebih gampang banget untuk jalanin hidup sekarang. Nah, menariknya nih teman-teman, metode ini juga bisa dikembangkan loh. Yang baru-baru saja sekitar 2 minggu lalu, 3 minggu lalu saya mengembangkan. Jadi gini, ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu arah hidupnya kemana ya. Misalkan contoh gini, mungkin tepatnya ada teman-teman yang SMA kelas 2, kelas 3, bahkan SMA kelas 2, kelas 3 itu yang mungkin mau penjuruan nanti mau kuliah mau IPA ya, atau mau IPA mau IPS gitu ya. Nah, metode ini juga bisa dilakukan. Contoh gini. Misalkan teman-teman ya, misalkan teman-teman suka sama musik. Misalkan teman-teman suka musik, mungkin musiknya itu adalah jazz ya, misalkan gitu ya. Teman-teman suka musik dan suka musik jazz ya. Nah, teman-teman bisa juga nih pakai metode ini. Teman-teman masuk ke dalam diri teman-teman sendiri dengan cara apa? Kalau saya tarik nafas, buang nafas, relaksin pikiran, heningkan pikiran gitu. Pendengaran kita juga kita minimaliskan dengan cara apa? Kalau saya biasanya malam-malam orang-orang udah tidur, saya melakukan hal ini ya maksudnya. Nah, dengan cara apa? Misalnya gini, misalnya teman-teman suka musik jazz ya, misalnya teman-teman
nonton nih misalkan salah satu mungkin favorit teman-teman misalkan apa gitu ya. Nah, teman-teman coba bertanya sama diri teman-teman sendiri. Saya itu misalnya bukan kamu sorry. Saya itu suka ini itu kenapa sih gitu. Kenapa sih saya suka musik jazz? Kenapa nggak saya suka musik dangdut? Kenapa nggak saya suka musik pop? Kenapa nggak saya suka musik rock gitu? Nah, teman-teman coba untuk bertanya seperti itu sama diri teman-teman sendiri ya. Itu udah sangat amat luar biasa nantinya si dalam diri kita itu akan menjawab kenapa kita suka ini dan sebagainya. Contoh. Metode ini yang saya kembangkan awal gini. Saya itu, nah ini mungkin saya cerita sedikit ya, cita-cita saya waktu masih kecil gitu ya. Ada beberapa layer gitu ya. Yang nanti saya memang belum jadikan 100% buku, saya kan buat buku, saya pernah cerita. Waktu kecil itu kalau ditanya sama guru saya sukanya pengen jadi apa gitu ya. Pengen jadi dukun. Gila nggak tuh teman-teman? Orang jadi presiden kayak, jadi pilot kayak apa, masih kecil kelas 3 SD gitu, bahkan kelas 2 ditanya mau jadi apa gitu, saya mau jadi dukun gitu. Kenapa jadi dukun? Karena apa? Bisa masukin benda ke dalam tubuh orang lain. Nah, kan gila ya pemikiran seperti itu masih kecil saya. Nah, akhirnya lambat tahun saya belajar banyak hal, saya suka sulap. Nah, satu momen saya mempertanyakan lagi, kenapa saya suka sulap? Kenapa saya suka komunikasi sama orang gitu ya. Nah, saya pakai metode ini lagi nih dalam diri saya. Saya tanyakan hal yang seperti itu. Terus dalam diri saya menjawab nih, sebenarnya itu kan ya, apa yang kamu lakukan itu ada sebuah efek ataupun bukan sebuah efek, sebuah jalan. Nah, jadi kamu masih belum tahu nih kamu sukanya apa. Oke deh, saya cari lagi nih misalkan sebuah jalan. Oke. Nah, saya nemu lagi nih misalkan waktu itu saya pernah belajar apa ya? Hipnosis atau hipnoterapi. Saya pelajari lagi kenapa saya suka hipnosis. Nah, akhirnya singkat cerita saya coba-coba itu terus. Akhirnya satu jawaban dalam diri saya suka. Saya itu kepingin bisa menjadi orang yang salah satu orang ya bisa mempengaruhi dunia, atau salah satu orang yang mempengaruhi dunia, yang dimana misalkan contoh ya orang yang pengaruh dunia apa, orang-orang yang mungkin bisa membantu orang lain, ataupun orang-orang yang bisa dikatakan saya dapat fans banyak dan sebagainya. Nah, itu yang saya dapat dari metode ini yang saya kembangkan. Jadi metode ini pun juga bisa dipakai untuk yang namanya mencari jati diri kita mau jadi apa. Dengan cara apa? Kita tonton sesuatu yang kita suka, ngelakuin apa yang kita suka, habis itu tapi kita sambil berpikir, sambil kita merasakan kenapa saya suka ini, kenapa saya suka itu, dan sebagainya. Nah, itu akan menjawab sebuah pertanyaan. Nah, akhirnya saya mendapatkan satu hal yang poin yang ternyata saya suka apa, yaitu ada bisa menjadi orang yang salah satu orang yang mempengaruhi dunia. Contohnya apa? Walaupun ini mungkin banyak jalannya ya. Mungkin dari motivator terkenal, misalkan. Mungkin juga saya pengen menjadi artis atau pemain film. Nah, kenapa pemain film salah satu orang yang mempengaruhi dunia? Contoh nih, misalkan The Rock deh. Misalkan ada orang yang mungkin fanatik ke The Rock gitu ya. Bahkan dia kan buat baju gitu ya, baju brand, salah satu brand olahraga ya, terbesar juga sampai saat ini gitu ya. Saya nggak mau nyebut brandnya, misalkan nanti saya endorsement gitu ya. Nah, brand ini yang dimana memakai jasa The Rock untuk mempromosikan. Nah, bayangin kalau teman-teman atau orang-orang yang suka sama The Rock, pasti apapun yang The Rock pakai, apapun yang The Rock beli, pasti dia akan ikutin juga. Nah, itu mas saya mempengaruhi dunia, itulah mempengaruhi orang. Nah, itu salah satu impian saya. Nah, ini yang saya dapat di metode ini, dan menurut saya ini sangat membantu buat teman-teman yang bisa dikatakan bingung jati diri mau kemana, mau apa.
ataupun mau ngambil jurusan apa nanti di kuliah, ataupun mau misalnya SMA itu mau ngambil IPA atau IPS, nah itu bisa dipakai dengan metode seperti ini. Jadi digali terus sehingga mendapat inti dari akar ini apa sih sebenarnya, ini kenapa sih. Nah, kurang lebih seperti itu metodenya. Mungkin ini aja bisa saya ceritain tentang pengalaman saya. Tujuan saya hari ini buat konten adalah sebenarnya bukan sekedar curhat ya, tapi konten ini saya buat untuk teman-teman atau Anda yang mungkin punya trauma yang besar, mungkin sampai detik ini teman-teman pernah masih mengalami atau masih mengingat. Tenang aja, memori itu tidak pernah bisa dihilangkan, tetapi memori itu bisa dikubur. Janganlah memaksa, nah ini pesan saya gini, janganlah kita memaksa memori itu kita paksa untuk kubur. Karena begitu kita paksa untuk kubur, memori itu akan mental lagi ke atas. Begitu kita paksa untuk menghilangkan, memori itu akan datang lagi. Begitu memori itu kita mau press ke dalam sampai nggak kelihatan, memori itu timbul lagi. Tapi memori itu harusnya disyukurin. Pesan saya, memori itu disyukurin. Memori itu harusnya disayang, karena kenapa? Harus dijamu dengan baik. Kenapa? Karena itu sebagian dari perjalanan hidup kita gitu ya. Menurut saya tidak ada yang negatif, semua positif. Kenapa? Karena begitu memori itu, begitu masa itu kita lewatkan dengan baik gitu ya, dan kita mengingat memori itu, dan kita menjadi lebih bersyukur, dan kita menjadi orang yang lebih baik, itulah fungsi memori untuk mengajarkan kita. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye.